Sementara untuk ke Taifnya sendiri 100 real. Syukron udah nonton video ini. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahyuti, apa kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat ya. Amin ya robbal alamin. Ayuti, akhirnya ini keputusan Presiden Republik Indonesia tentang jamaah haji ya tahun pemberangkatan 2024 atau 1445 Hijriah sudah keluar ya. Ini adalah kepres yang sangat ditunggu-tunggu oleh para jamaah haji reguler, Ayuti. Ini keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 6 tahun 2024 tentang biaya penyelenggaraan ibadah haji tahun 1445 Hijriah atau 2024 Masehi ya, yang bersumber dari biaya perjalanan ibadah haji dan nilai manfaat. Kita lihat ya isinya apa aja kepres ini. Nah ini pada lembar ketiga kepres mengenai jemaah haji 2024 ini pemerintah telah mengatur ya besaran BP jemaah haji reguler tahun 1445 Hijriah atau 2024 Masehi berdasarkan embarkasi sebagai berikut. Ini mohon dicermati ya Ayuti, karena setiap embarkasi itu jumlah setorannya kan berbeda. Karena ini menyangkut pelayanan dari masing-masing embarkasi. Ini seperti Aceh ya. Ini untuk pelunasannya sebanyak 49.995.000 ya, 870. Kemudian embarkasi Medan ini 51 juta sekian ya. Kemudian embarkasi Batam sebesar 53,8. Kemudian embarkasi Padang itu 51,7. Embarkasi Palembang 53,9. Kemudian embarkasi Jakarta, Pondok Gede dan Bekasi itu 58,4 juta. Embarkasi Solo 58,5 juta ya. Kemudian embarkasi Surabaya 60,5 juta pelunasannya ya. Embarkasi Balikpapan 56,5 juta ya. Kemudian embarkasi Banjarmasin 56,4. Embarkasi Makassar 60,2 juta. Kemudian embarkasi Lombok itu 58,6 juta. Dan embarkasi Kertajati yang terakhir ini 58,4 juta. Jadi kalau dilihat dari besaran BP di masing-masing embarkasi, ini yang tertinggi adalah Surabaya ya. Embarkasi Surabaya 60,5 juta ya. Kemudian disusul embarkasi Makassar ya 60,2 juta ya. Dan kemudian di berikutnya itu ada di Lombok 58,6. Kemudian ada di embarkasi Solo 58,5. Setelah itu menyusul wilayah-wilayah lain seperti embarkasi Jakarta Pondok Gede atau embarkasi Jakarta Bekasi ya. Kemudian juga ini ada Kertajati juga di kisaran 58,4 sama ya.
Jadi ini yang harus dicermati ya Yuti, sebagaimana diketahui bahwa kesepakatan antara pemerintah dengan DPR besaran BPIH adalah sekitar 56 juta. Namun kepres yang diturunkan itu besaran pelunasan bergantung kepada embarkasi. Lalu bagaimana petunjuk teknis pelaksanaan pembayaran pelunasan biaya ibadah haji reguler? Kita ikuti dari ini dari Kementerian Agama ya, yang sudah mulai disosialisasikan kepada para jamaah. Ini dari Subdit pendaftaran dan pembatalan haji reguler, Direktorat Pelayanan Haji Dalam Negeri, Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh. Kita lihat ya di bawahnya. Ini ada keterangan bahwa pengisian kuota itu ada 213.320 jamaah ya, yang terdiri dari 200.897 jamaah haji reguler, 10.166 prioritas lansia, kemudian ada 685 pembimbing ibadah, kemudian ada 1.572 petugas haji daerah. Kita lihat berikutnya Yuti ya. Untuk kriteria pelunasan tahap 1 yang akan dilakukan ya mulai 9 Januari jadwalnya ya sampai 7 Februari. Tapi tadi terlalu ke bawah. Kriterianya adalah ya kriteria pelunasan tahap 1 pertama, jamaah haji masuk alokasi kuota keberangkatan pada musim haji tahun berjalan atau tahun ini ya. Kemudian prioritas jemaah haji reguler lanjut usia dan jemaah haji reguler cadangan. Jadi kemarin seperti ada pertanyaan ya dari jamaah ya di vlog saya itu menanyakan kapan haji reguler cadangan melakukan pelunasan. Ini sudah ada di tahap 1 ya. Jadi pelunasan dilakukan di tahap 1 yang jadwalnya dari 9 Januari sampai 7 Februari. Kemudian ini kriteria pelunasan tahap 2 ya. Jemaah yang mengalami kegagalan sistem, mungkin ini sudah membayar tapi ada masalah ya, dalam masalah sistem gitu ya. Kemudian yang kedua, pendamping bagi jemaah haji lanjut usia. Kemudian ada pendamping terpisah dengan mahram atau keluarga. Ini harusnya keempat ini ya. Pendamping bagi jemaah penyandang disabilitas. Skema waktu pelunasannya itu tahap pertama ya, tahap pertama itu 9 Januari sampai 7 Februari. Kemudian pelunasan tahap kedua itu 20 Februari sampai dengan Maret 2024. Jadi AHI mohon dicermati ya jadwalnya, dipatuhin karena ini menyangkut apakah kita jadi berangkat atau tidak. Lalu ternyata Kementerian Agama masih memberikan peluang untuk pendampingan jamaah haji lanjut usia Yuti. Kita lihat di sini ya. Ini anak kandung atau menantu bisa melakukan pendampingan ya. Dibuktikan dengan kartu keluarga, akta nikah, dan akta kelahiran yang relevan dan dilegalisir serta distempel basah oleh pejabat yang berwenang serta menunjukkan aslinya. Syarat yang kedua, telah terdaftar sebagai jemaah haji ya sebelum tanggal 13 Mei 2019.
Artinya sudah 4 tahun ya, sudah 4 tahun di ngantri ya, sudah masuk dalam porsi haji ya, sudah mendaftar haji sejak 4 tahun ya. Pokoknya sebelum tanggal 13 Mei 2019. Kemudian pendamping yang terdaftar itu harus berada dalam satu provinsi yang sama dengan jemaah lanjut usia. Soalnya karena namanya pendamping harus bareng ya, kemana-mana harus bareng, jadi harus satu provinsi. Kemudian syarat berikutnya adalah istitoah. Pendamping lansia ya, ini harus memenuhi syarat istitoah kesehatan. Jadi harus sehat. Lalu bagaimana ini persyaratan penggabungan suami istri, anak kandung, orang tua, dan saudara kandung terpisah. Ini harus memiliki hubungan keluarga dibuktikan dengan akta nikah suami atau istri dan akta kelahiran dan kartu keluarga anak, orang tua kandung, saudara kandung dilegalisir dan distempel basah oleh pejabat yang berwenang serta menunjukkan aslinya. Kemudian persyaratan berikutnya lunas. Jemaah haji yang digabung sudah melakukan pelunasan bipih pada tahap pertama. Jadi jangan lupa ini itu ya. Kalau mau ada penggabungan harus sudah lunas pada tahap pertama ini ya. Harus diperhatikan ini, harus sudah lunas di tahap pertama. Kemudian syarat berikutnya telah terdaftar sebagai jemaah haji sebelum tanggal 13 Mei 2019. Kemudian syarat berikutnya sama ya, satu provinsi dengan jemaah lanjut usia yang akan didampingi. Kemudian istitoah, pendamping harus memenuhi syarat istitoah kesehatan. Jadi kalau misalnya anak dan orang tua terpisah masih bisa bersama asalkan memenuhi persyaratan ini ya. Ini ada 5 persyaratan. Selain itu ada persyaratan pendamping jemaah haji penyandang disabilitas. Persyaratan pertama, memiliki hubungan keluarga suami, istri, anak kandung, saudara kandung atau menantu. Ini menantu bisa ya. Yang dibuktikan dengan kartu keluarga, akta nikah dan akta kelahiran yang relevan dan dilegalisir serta distempel basah oleh pejabat yang berwenang serta menunjukkan aslinya. Kemudian syarat kedua, jemaah haji yang sudah digabung melakukan pelunasan bipih pada tahap 1. Jadi jangan lupa juga ini persyaratan pendamping harus sudah lunas ya di tahap pertama yang kalendernya tadi tanggal 9 Januari sampai tanggal 7 Februari. Kemudian syarat berikutnya telah terdaftar jemaah haji sebelum tanggal 13 Mei 2019 sama. Kemudian pendamping juga harus satu provinsi dengan orang yang didampingi sama ya. Kemudian syarat berikutnya juga sama, istitoah, yaitu di mana pendamping harus memenuhi syarat istitoah. Selain itu ada mekanisme pengisian kuota bagi jemaah haji cadangan. Pengisian kuota cadangan dilaksanakan apabila hingga akhir masa pelunasan tahap kedua masih terdapat sisa kuota atau terdapat jemaah haji yang telah melunasi namun menunda atau membatalkan keberangkatannya. Kemudian pengisian sisa kuota dikembalikan kepada masing-masing provinsi atau kabupaten atau kota berdasarkan urutan nomor porsi. Ke bawah ya. Ini kembali lagi ya. Yang poin ketiga, bagi provinsi yang menetapkan dan membagi kuota haji ke dalam kuota kabupaten atau kota,
Pengisian kuota jemaah haji cadangan dapat diberikan kepada kabupaten atau kota lain dalam satu provinsi atas usulan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi. Apabila jemaah haji cadangan nomor urut berikutnya tidak dapat berangkat pada tahun 1445 Hijriah atau 2024 Masehi, maka jemaah haji cadangan wajib melakukan pemeriksaan istitoah kesehatan dan membayar selisih pipih di tahun berikutnya. Ini ada ketentuan lain ya. Mekanisme pengisian kuota tambahan akan diisi oleh cadangan lunas. Jadi pengisian kuota tambahan itu akan diisi oleh cadangan lunas. Kemudian jemaah berak lunas dan tidak melunasi pipih sejak tahun 2019 dapat mengusulkan masuk kuota haji reguler 2024. Ini ada tanda ya, persyaratan ya, rekomendasi dari kantor Kementerian Agama Kabupaten atau Kota. Apabila jumlah pengajuan pendamping jemaah haji lanjut usia melebihi dari jumlah sisa kuota provinsi atau kabupaten kota, maka prioritas diberikan berdasarkan urutan usia tertua dan jemaah haji lanjut usia yang didampingi. Apabila jumlah pengajuan penggabungan mahram terpisah melebihi dari jumlah sisa kuota provinsi atau kabupaten kota, maka prioritas diberikan berdasarkan urutan nomor porsi. Apabila sampai ya pelunasan pipih tahun 1445 Hijriah atau 2024 masih terdapat sisa kuota pembimbing KPIHU ya, dan atau kuota petugas haji daerah, maka sisa kuota tersebut digunakan untuk jemaah haji reguler nomor porsi berikutnya. Insyaallah ya. Jadi akan dimanfaatkan semaksimal mungkin ya. Tidak ada porsi kosong. Apabila masih terdapat sisa kuota lagi haji provinsi pada akhir masa pelunasan biaya perjalanan ibadah haji reguler, sisa kuota haji provinsi dapat diberikan kepada provinsi lain dengan mengutamakan provinsi dalam satu embarkasi. Jemaah haji prioritas lansia yang meninggal dunia atau sakit permanen dapat dilimpahkan setelah masa operasional penyelenggaraan haji 2024 masih berakhir, 2024 berakhir, berarti tahun depan ya, tahun 2025, dan statusnya kembali menjadi daftar tunggu serta pipih pelunasan dikembalikan. Jadi kalau yang ada berhalangan ya, meninggal dunia atau sakit permanen bisa digantikan, namun tetap statusnya kembali menjadi daftar tunggu dan pipih yang sudah dilakukan mungkin ya bisa dikembalikan. Jika kuota jemaah haji cadangan nomor urut berikutnya tidak terpenuhi, maka sisa kuota dapat diberikan kepada provinsi lain mengutamakan provinsi dalam satu embarkasi. BPSBP memastikan seluruh rekening jamaah berstatus aktif hingga 6 bulan setelah masa operasional haji terakhir. Jadi begitulah Ayuti ya, isi ya dari dari Kepres ya mengenai berapa besaran biaya BPIH atau biaya haji yang akan atau yang harus dilakukan oleh masing-masing embarkasi ya. Kemudian sampai bagaimana proses pelunasan haji bisa dilakukan. Jadi Ayuti ya, kembali lagi bagi calon jemaah haji yang qadarullah ya harus melunasi biaya haji dengan harga lebih tinggi ya, 60,5 juta ya. Ini 60.526 ya. Nah, itu mari kita doakan semoga Allah memberikan kemudahan
melancarkan ya perjalanan ibadah haji para jemaah haji 2024. Insya Allah jika kita berdoa, Allah akan berikan kemudahan. Walaupun ini sangat di luar dugaan sebenarnya ya, lumayan juga tingginya gini. Cuman saya waktu tahun 2023 juga seperti itu. Jadi waktu tahun 2023 saya dari Bekasi ya, dari Jakarta Bekasi, Embarkasi Jakarta Bekasi itu kalau dari kesepakatan dengan DPR kan sekitar 49 juta. Tetapi karena embarkasi Jakarta Bekasi saya harus melunasi 51 juta sekian. Namun demikian pulang dari haji mendapat pengembalian dana IUT sekitar 1,6 atau berapa saya agak lupa, yang pasti di atas 1 juta ya, 1 juta lebih gitu. Jadi selamat beribadah haji, semoga informasi ini bermanfaat. Syukron sudah menonton video ini. Barakallahu fikum.